Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dikabulkan hajatnya, dan semoga mendapat ridhonya Allah di akhirat kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salat adalah ibadah yang sangat penting untuk kita perhatikan. Salah satunya, bagaimana agar salat yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selain harus memenuhi syarat-syarat sah salat dan juga semua rukun-rukunnya, dalam salat juga harus memenuhi syarat-syarat diterimanya salat. Tanpa memenuhi syarat-syarat diterimanya salat, maka salat kita tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bahas dalam video kali ini dan kita amalkan semampunya kita. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Sulam At-Taufiq, Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami menyebutkan ada 4 syarat diterimanya salat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, melakukan salat hanya bertujuan untuk beribadah kepada Allah semata. Artinya, melakukan salat harus ikhlas karena Allah, bukan untuk tujuan yang lain, seperti untuk unsur keduniawian. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas yang paling bagus dalam ibadah yaitu kita beribadah kepada Allah murni hanya ingin dekat kepada Allah atau mendapat ridhonya Allah. Tapi kalau kita belum mampu, cukup ikhlas kita dalam tingkatan umumnya manusia, yaitu ingin masuk surga atau ingin terjauh dari api neraka. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syarat yang kedua yaitu sesuatu yang dimakan, pakaian yang dipakai, dan tempat yang digunakan untuk sholat harus halal. Jika tidak halal, maka tidak akan diterima sholatnya oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla fi thawbin bi asyrati darahima wa fiha dirhamun min haramin lam tuqbal lahu salatun." Yang artinya, barang siapa yang salat dengan menggunakan pakaian seharga 10 dirham dan di antaranya ada sedirham yang terdiri dari barang haram, maka salatnya tidak akan diterima. Hadis riwayat Ahmad. Syarat yang ketiga yaitu khusyuk. Maksudnya, hendaknya ketika salat hati kita harus selalu hadir dan sadar bahwa kita sedang bermunajat kepada Allah. Sebab dijelaskan dalam kitab tersebut, yaitu salat seseorang tidak berpahala kecuali selama ia khusyuk atau ingat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang artinya, sungguh berbahagialah orang-orang mukmin, yaitu yang salatnya khusyuk. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ingat kepada Allah atau hudurul qalbi adalah jiwanya salat atau rohnya salat. Kalau kita tidak ingat Allah, salat kita ibarat orang yang tidak bernyawa. Kekhusyuan dalam salat selain merupakan roh salat, ditambah dengan hikmahnya yang sangat banyak. Di antaranya dapat menimbulkan ketenangan jiwa, keberkahan hidup di dunia, dan kebahagiaan di akhirat. Sebab dapat terjaga dari perbuatan maksiat dan munkar. Jadi kalau seseorang sholat hanya memenuhi persyaratan zahir saja,
tidak disertai kekhusyuan batin, yaitu khusyuknya hati kita, salatnya tetap sah menurut agama, tetapi untuk supaya dikabulkan oleh Allah memerlukan kekhusyuan. Syarat yang keempat, tidak ujub atau bangga atas salat yang kita lakukan. Jika kita mampu melaksanakan salat, kita hanya boleh bersyukur kepada Allah. Adapun ujub atau ingin disanjung dan dipuja-puji makhluk Allah tidak diperbolehkan, dan hal itu menyebabkan salat tidak diterima oleh Allah. Jadi kita patut sadari bahwa kita melaksanakan salat karena atas berkah hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 syarat yang disampaikan dalam kitab Sulam Taufik supaya ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga video kali ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.